Ibu pernah mengambil kekasihnya enggak? Pemanggil kekasih itu apa contohnya? Seorang laki-laki memanggil kekasihnya perempuan, panggilannya apa? Halo cinta. Waduh, pintar Bapak. Kalau ibu manggil kekasihnya, abangnya apa panggilannya? Yaya. Halo cinta, halo Yaya. Terus kalau sekarang anak-anak muda mengambil kekasihnya itu apa? Bebek. Halo manis. Terus apa? Ayam beb. Masya Allah. Kalau saya muda aki-aki memanggil kekasihnya apa? Yang nih. Jangan sampai kita memanggil terhadap kekasih kita dengan panggilan namanya. Tapi panggillah dengan bahasa kasih sayang. Sebagaimana Allah memanggil hambanya yang Allah cintai, orang yang beriman itu dengan panggilan wahai orang yang beriman. Karena memang orang beriman itu adalah yang Allah cintai. Begitu pentingnya pelajaran bahwa memanggil terhadap kekasihnya dengan panggilan cinta, dengan panggilan sayang, dengan panggilan manis, dengan panggilan yang lain-lain, itu sangat penting. Itu supaya terjalin di situ ada rasa cinta yang terus-menerus, rasa cinta yang abadi, rasa cinta di situ adalah terus melekat di dalam dada. Ada romantisme. Meskipun kita punya cucu, terus harus memanggil ayah. Ini loh Mas Edi. Ini penting supaya terus rasanya itu romantis. Meskipun mungkin pasangan kita sudah ripotin, yang dulunya badan kulitnya masih bagus, sekarang sudah mulai pendengarannya berkurang, giginya udah opak atu-atu, penglihatannya udah mulai kabur. Kalau manggil ayam itu di luar atau di kamar? Kalau manggil ayam itu di luar atau di kamar? Di kamar manggilnya. Nah ini penting sekali. Biasakan kita memanggil terhadap kekasihnya dengan pemanggilan sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, nida'ul habib lil habib, panggilan kekasih terhadap kekasihnya, yaitu orang yang beriman. Kalau kekasih kita yang maha kasih memanggil kita, bagaimana rasanya? Kalau kita dipanggil oleh pasangan kita, kekasih kita, rasanya senangnya luar biasa. Itu baru kekasih dunia. Yang kekasihnya, yang rasa kasihnya itu tergantung masanya, Mas Edi. Dikasih uang banyak, terima kasih sayang. Kalau uang kasihnya sedikit, kalau nggak ada dikasih uang, itulah kasih yang diberikan oleh manusia. Adalah manusia kadang punya sifat kasih tapi masih pilih kasih, atau kasihnya tergantung. Kalau ngasih uang banyak dikasih kasihnya sepanjang masa. Kalau ada uang, abangku sayang, tak ada uang, abangku tendang. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang maha kasih itu? Adalah Allah yang memberikan apapun kepada kita. Sedetik apapun Allah tidak pernah tidak berikan kasih kepada kita. Contohnya, kita masih bisa bernafas, menghirup udara Allah,
itu adalah nilainya sangat tinggi, luar biasa. Bisa menghirup udara Allah. Saya punya saudara, karena menghirup udara itu sudah sangat berat, karena sakit, maka menghirup udaranya dengan oksigen. Oksigen itu dihirup sehari 1 tabung. Harganya 1 tabung berapa? 1 tabung 800.000. 1 tabung itu harganya 800. Itu supaya kita bisa bernafas. Bagaimana Allah Maha Kasih terhadap kita manusia, bisa menghirup udara Allah, bisa menghirup oksigen Allah gratis. Saya punya anggota pengajian, kakinya sudah sakit-sakitan, lututnya karena sudah pengeringan, maka sujud tak bisa, rukuk tak bisa. Disuntik itu lututnya, sekali suntikan 300.000. Ada orang dengan sakitnya matanya nggak kedip-kedip. Ada Pak Ustaz, sakitnya mata itu nggak berkedip-kedip, melotot terus kayak ikan. Tapi juga ada manusia sakit matanya, kedipnya terlalu banyak. Kira-kira Bapak yang mana nih? Yang nggak kedip-kedip atau orang yang nggak kedip-kedip itu ternyata stres berat. Ternyata orang yang kedipnya banyak juga mikirin utang yang banyak. Banyak kedipnya mikir. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, kita bisa tarik nafas, keluar nafas. Tarik nafas, keluar nafas. 1 jam tarik nafas, keluar nafas berapa kali? Sudah ada yang bisa menghitung? Usia udah sebegini tahunnya, tarik nafas, keluar nafas, bisa nafas berhari-hari, sudah berapa? 1 jam berapa kali? Pernah menghitung? Siapa yang bisa menghidupkan nafas ini, bisa kita tarik, kita keluarkan? Siapa yang ngasih nafas kita? Ternyata ulama-ulama tertentu bisa menghitung tarikan nafas manusia sehat tidak kurang dari 1008 kali 1 jam. 1008 kali 1 jam tarikan nafas manusia, nafas yang normal. 1008 jam, 1008 kali. Kalau sehari sama dengan 24 jam, 1008 kali 24 berapa Mas Edi? Ya gitu, nambah kalkulator. Pertanyaannya, itu nikmat Allah, itu pemberian Allah, itu kasih sayang Allah kepada kita, bisa bernafas 1 jam tarik keluar nafas sejumlah 1008 kali 24 jam. Berapa jumlahnya? 24.000 lebih. Terus berapa ribu kali kita ingat kepada Allah? Sering lupanya atau sering ingatnya? Sering lupanya atau sering ingatnya? Padahal 1 detik pun Allah tidak pernah lupa kepada kita. 1 detik pun Allah tidak pernah lupa memberikan nikmat kepada kita. Jadi kalau begitu panggilan di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, panggilan Allah yang Maha Kasih kepada kekasihnya orang yang beriman. Ketika dipanggil kita wahai orang yang beriman, adalah panggilan kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan kita dipanggil wahai orang yang beriman, kita menyambut panggilan itu dengan tunduk dan taat. Alhamdulillah. Buktinya kalau kita masih dipanggil, kita punya kesehatan, kita punya panjang umur, betul? Ini adalah kita memenuhi panggilan Allah. Innal muhibba liman yuhib muti. Ciri-ciri
Kita mengikuti panggilan kekasihnya adalah kita taat. Kalau kekasihnya manggil kita gimana? Entar dulu atau sok? Entar sok. Kalau dipanggil oleh kekasihnya kita gimana? Tunduk dan meskipun ada rintangan yang berat, meskipun tantangannya itu sulit, kalau kita dipanggil oleh Allah dengan kekasih, yaitu kita tunduk dan taat terhadap Allah. Bapak Ibu sekalian, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu ibadah puasa. Allah memanggil dengan bahasa kekasih, yaitu orang yang beriman. Diwajibkan di bulan Ramadan untuk asyam, yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa itu adalah ibadah yang istimewa, ibadah yang wa ana ajzibi, hanya Allah, hanya aku yang akan menilainya, hanya aku yang akan memberikan pahala. Maka orang yang berpuasa itu adalah yang menilai, yang tahu akan kita puasa atau tidak adalah diri kita dengan Allah. Kalau ibadah yang lain, manusia banyak yang tahu, kita tunaikan sholat, banyak orang yang lihat di musola Al-Amin, kita tunaikan sholat, banyak orang yang ngerti, banyak orang yang paham kalau kita sholat, kita tunaikan sedekah, infak, zakat dan seterusnya, banyak orang yang ngerti, banyak orang yang tahu. Kita lakukan ibadah umrah dan haji, banyak orang yang ngerti dan tahu. Tapi ibadah puasa tidak ada yang tahu dia puasa apa tidak, yang tahu hanya dirinya dan Allah. Kalau di bulan Ramadan kita seolah-olah bibirnya dikering-keringin, jalannya kita lemes-lemesin, apakah kita bisa memastikan bahwa dia adalah orang yang berpuasa? Masya Allah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, sungguh panggilan ibadah puasa itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Saya punya anggota jamaah pengajian, rata-rata kan jamaah pengajian kan ibu-ibu, bisa tadi di musola Al-Amin ini istimewa, bapak-bapaknya banyak, anak-anak remajanya juga banyak, ibu-ibunya juga banyak. Ini penting ngaji seperti ini, ada bapak-bapaknya yang ngaji, supaya bapak-bapaknya dengan ngaji bisa mendidik, bisa mengarahkan, bisa membimbing keluarganya. Kenapa ibu-ibunya juga ikut ngaji? Ini juga penting, karena yang penting kalau ibu-ibunya ngaji bisa mendidik, bisa membimbing, bisa mengarahkan putra-putrinya. Kenapa anak-anaknya juga harus ngaji? Anak-anaknya ngaji itu juga penting, supaya anak tahu ngerti ilmu agama, supaya bisa tahu menghormati, menghargai daripada kedua orang tuanya. Maka di musola Al-Amin menurut saya ini adalah terus menerus dikembangkan. Bapak-bapaknya rajin ngaji, ibu-ibunya rajin ngaji, anak-anaknya juga rajin ngaji, supaya hidupnya, keluarganya itu adalah keluarga yang bahagia. Ibu sekalian, seorang bapak yang usianya 45 sampai 50 tahun, dia cerita kepada saya dengan cerita yang jujur. Pak Ustadz, kalau disuruh saya oleh Allah menjalankan ibadah apapun, saya nggak akan menolak dan saya taat. Tapi kalau ibadah puasa Pak Ustadz, sungguh dan sungguh sangat berat. Bapak-bapak, usia 45 tahun, suruh ibadah puasa sangat berat. Dan sampai hari ini usia 45 tahun, saya belum pernah puasanya pol Mas Edi. Saya tanya, kenapa Bapak? Pak Ustadz, saya kalau di rumah sahur dengan istri dan anak-anak. Tapi kalau udah keluar rumah, saya di kantor, saya bekerja, diajak makan siang dengan teman-temannya, saya ngikut Pak Ustadz. Masuk warung, dan warungnya tertutup, gak ada yang lihat Ustadz, cuma kelihatan kakinya doang. Pak Ustadz, begitu berat saya namanya puasa.
Berat sekali. Nanti sampai rumah Pak Ustadz, saya juga ikut berbuka dengan istri dan anak-anak. Itu usia 45 tahun. Berjalan waktu, anaknya sudah mulai besar, anak sudah mulai besar. Pak Ustadz, ya Allah, saya juga usia 50 tahun ini belum bisa pol ibadah puasa. Namun mulai tahun ini saya belajar Pak Ustadz, saya malu pada diri sendiri Ustadz. Anak saya yang 7 tahun, 6 tahun sekolah TK sudah bisa puasanya pol 1 hari Ustadz. Anaknya yang 7 tahun sudah mampu, sudah kuat puasa pol 1 harian. Tapi ayahnya di rumah ikut sahur, di luar di kantor bekerja, diajak makan siang, mau. Alhamdulillah di musola Al-Amin nggak ada yang sholat. Gak ada yang kawan. Lama-lama makan permen lagi. Saya nggak makan, nggak minum, tapi Ustaz, tapi ngerokok. Nggak makan dan minum Pak Ustaz, tapi makan permen. Itu piye? Nggak makan, nggak minum, tapi makan permen. Itu seger, enak. Jadi betul-betul kita kuat menjalankan ibadah puasa, apalagi di bulan Ramadan, yang itu memang nyatanya kalau puasa di siang hari kita lapar, yang nyatanya kalau kita puasa di siang hari itu haus. Tapi karena kita berbekal keyakinan iman kepada Allah, bahwa Allah yang memerintahkan kita, kekasih kita yaitu yang Maha Kasih, memerintahkan kita seberat apapun, kita tetap senang menjalaninya. Sesulit apapun kita tetap taat mengerjakannya. Itulah panggilan orang-orang yang beriman. Jadi kalau di jalan kita lihat saudara-saudara kita yang dilihat kita udah besar-besar gitu di pinggir jalan, kok ada yang belum puasa, alhamdulillah, mungkin puasanya belum mendapat panggilan dari Allah, orang-orang yang beriman. Tapi yakin Bapak Ibu sekalian, maksud Allah mensyariatkan ibadah puasa itu adalah tujuannya sangat mulia, tujuannya sangat istimewa. Apa itu? La'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling manusia paripurna. Sebagaimana Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia indallahi di sisi Allah, atqakum, orang yang paling takwa. Orang yang paling takwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Siapakah orang yang bertakwa itu? Adalah orang yang imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Bapak Ibu ingin jadi orang hebat? Bapak Ibu ingin jadi orang mulia? Orang mulia di sisi Allah? Caranya gampang. Lakukan sebanyak mungkin hal apapun yang diperintahkan oleh Allah. Lakukan sebanyak mungkin hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi orang semakin banyak menjalankan perintah-perintah Allah, orang semakin banyak meninggalkan larangan-larangan Allah, dialah orang yang paling mulia di sisi Allah. Bukan orang yang dengan jabatan yang tinggi, bukan orang yang dengan hartanya melimpah. Apa artinya jabatan yang tinggi dan harta yang melimpah kalau kemudian tidak taat menjalankan perintah Allah, dia tidak taat meninggalkan larangan Allah. Pertanyaannya, Bapak Ibu ingin jadi orang kaya atau jadi orang miskin?
Kira-kira bahagia mana orang kaya dengan orang miskin? Kreatif? Atau bingung? Atau jangan-jangan Bapak belum pernah jadi orang kaya? Kata Sayyidina Ali, ala wa inna minan ni'ami sa'atul mal. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang paling nikmat dalam hidupnya, orang paling bahagia dalam hidupnya adalah ketika hartanya banyak. Terus yang benar yang mana ya Pak? Yang bahagia itu yang banyak hartanya atau gak punya harta? Banyak hartanya. Yang banyak hartanya. Ini dalilnya. Jadi orang bahagia itu hartanya banyak. Tapi Bapak Ibu sekalian, wa inna minas sa'atil mal sihatul badan. Nggak ada artinya kita punya harta yang banyak, harta melimpah, kalau nggak sehat badannya. Mau pilih mana? Dua-duanya. Harta banyak, badannya sakit-sakitan. Sehat. Atau badannya sehat, tapi tak punya uang. Pilih mana? Pak Ustadz, kalau boleh pilih harta banyak, sehat badannya. Istrinya cantik, badannya sehat. Apa artinya istrinya cantik, badannya nggak sehat? Istri cantik kemana-mana ketawa sendiri Mas Edi. Tapi afdalu min sihatil badan taqwal qulub. Ketahuilah, yang paling utama dari orang sehat itu adalah hatinya bertakwa. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Ma'ahsana dinu wa dunya idza ijtama'a. Alangkah indahnya ketika dunia dan agama bersatu. Itu baru indah Bapak. Hidup indah bahagia itu orang kaya raya rajin ibadah. Hidup hebat dan mulia istimewa jika pejabat rajin ibadah. Tapi rata-rata biasanya yang rajin ibadah, rajin ngaji itu masih pejabat kaya raya atau nanti sudah pensiun. Iya, rata-rata kalau udah purnawirawan rajin ngaji, rajin ibadah. Kalau lagi masa dinas sibuk bekerja. Ma'asana dinu wa dunya idza ijtama'a. Alangkah indahnya orang kaya rajin ibadah. Kalau orang kaya rajin ibadah berarti dengan kekayaannya bisa menolong orang, bisa membantu orang, bisa ibadah umroh dan haji. Betul? Jadi mau pilih kaya atau miskin? Kalau kaya itu bisa menolong orang, bisa membantu orang, bisa ibadah umroh, bisa ibadah haji. Mana mungkin kalau orang miskin bisa ibadah umroh dan haji? Mana mungkin orang miskin bisa membantu orang, menolong orang? Apalagi membantu janda, Mas Edi. Nah, jandanya janda yang mana? Cari sendiri. Jadi kita diperintah oleh Allah menjadi orang yang bertakwa. Ibadah puasa ini supaya kita menjadi orang yang bertakwa adalah yang paling penting. Hati kita bertakwa, hatinya bertakwa. Kalau hatinya bertakwa berarti kondisi situasi apapun ingat Allah. Senang alhamdulillah, susah alhamdulillah, sehat alhamdulillah, sakit alhamdulillah, punya suami baik baikan alhamdulillah, suami lagi gak baikan alhamdulillah.
punya istri baik, alhamdulillah. Lagi nggak baikan, mendung, minal manyunin, alhamdulillah. Inilah orang yang beriman. Apapun kondisinya, apapun situasinya, selalu dengan alhamdulillah. Seberat apapun masalahnya, sesulit apapun yang dihadapinya, harus tetap alhamdulillah. Tetap zikrullah. Uzkuruni